Nah, saya bakal jadi buyer kalau sebelum hit 3.500 dia sempat kasih skenario kedua yang bisa terjadi pergerakan di market itu adalah dari harga sekarang dia nggak basa-basi lagi, ya nggak kasih complete correction sama sekali dan langsung break di atas 3.500. Jadi dari harga sekarang nggak ada complete correction sama sekali, break di atas 3.500. Nah, setelah di atas 3.500, saya melihat potential reaction-nya itu ada dua. Potential reaction pertama adalah setelah dia break di atas 3.500, minimal dia bisa turun. Oke, kira-kira seperti ini panjangnya. Ya, minimum jadi running flat for another up. Dari sekarang dia naik di atas 3.500, lalu dia kasih small correction. Nah, kalau ini terjadi, Hi traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook edisi tanggal 1 September sampai dengan 5 September 2025. Dan untuk mengawali hari ini, kita akan bahas dari ekonomi kalender terlebih dahulu, karena minggu ini saya lihat bakal cukup volatile, terutama nanti di hari Kamis dan hari Jumat. Ya, Kamis dan Jumat. Untuk hari ini, itu bank holiday dari US, itu adalah Labor Day. Oke, kita bisa baca di sini, US Bank will be closed in observance of the Labor Day. Jadi, volatility itu bakal mulai, kita bisa lihat di pasar besok ya, ada data ISM Manufacturing. Kemudian nanti hari Rabu, job opening labor turnover summary pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kamis, ADP non-farm yang biasanya itu dirilis Rabu. Oke, kemudian yang paling volatile untuk minggu ini akan terjadi di hari Jumat, yaitu ada data pengangguran, baik itu dari Kanada maupun dari US, ya, data tenaga kerja, di mana kali ini kita bisa lihat tingkat pengangguran di US diperkirakan akan naik dari 4,2 menjadi 4,3%. Jadi itu tadi hari-hari di mana kita bisa lihat untuk minggu ini, volatility itu bakal dimulai nanti hari Selasa, dan puncaknya itu pada hari Jumat tanggal 5 September. Oke, seperti apa structure yang ada di market? Let's go to the chart. Oke, untuk minggu ini, market yang bakal saya bahas itu adalah mulai dari emas, oil, silver, ini udah hit level 40, GBP, Swiss, ya GBP USD, Swiss Yen, Euro CAD, USD CAD, USD Swiss, dua market index dari US, yaitu US 30, US 100, dan crypto, ya crypto market. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, itu adalah gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold, market is about to take another all-time high. Ya, all-time high sebelumnya itu di sini, yaitu adalah 3.500. Ya, nah untuk saat ini, targetnya jelas ke 3.500. Oke, di mana setelah ada small correction yang terjadi di sini, ya pada hari Jumat lalu, harga push ke atas. Nah, saya bakal jadi buyer kalau sebelum hit 3.500 dia sempat kasih correction seperti begini. This is the buy. To target minimum 3.500 atau di atasnya. Ya, itu skenario pertama. Skenario kedua yang bisa terjadi pergerakan di market itu adalah dari harga sekarang dia nggak basa-basi lagi, ya nggak kasih complete correction sama sekali dan langsung break di atas 3.500. Jadi dari harga sekarang nggak ada complete correction sama sekali, break di atas 3.500. Nah, setelah di atas 3.500, saya melihat potential reaction-nya itu ada dua. Oke, potential reaction pertama adalah setelah dia break di atas 3.500, minimal dia bisa turun. Oke, kira-kira seperti ini panjangnya. Ya, minimum jadi running flat for another up. Ya, jadi drop di sini running flat for another up. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah the best case dia break di bawah 3120 ini for another up. Jadi breakdown-nya ini pun, drop-nya ini pun, ya, ini adalah untuk another up, another all-time high. Bisa jadi 3.600 atau 3.650 or even more. Oke. Jadi waspadai reaction setelah di atas 3.500. Ya, waspadai reaction setelah di atas harga 3.500. Mengapa?
Karena berdasarkan bigger picture yang ada di sini, oke. Nah, ini adalah impuls kita. A, ini semua bisa jadi B, drop. Atau expanding, drop, another up. Oke, itu yang pertama. Ya, skenario pertama, setelah di atas 3.500 harga drop, impulsively, untuk complete wave C, either itu adalah running flat, ataupun expanding flat, untuk another up. Atau yang kedua adalah, dari sekarang dia naik, di atas 3.500, lalu dia kasih small correction. Nah, kalau ini terjadi, this is our buy for another upside. Oke? Jadi, untuk minggu ini, yang kita butuhkan adalah more data. Ya, more wave. Agar kita bisa tahu, ya, apakah harga lanjut di atas 3.500 for another all-time high atau tidak. Oke, jadi skenarionya itu adalah buy. Ya, skenarionya itu saya lebih condong buy setelah saya melihat ada complete correction seperti ini. Ya, minimum regular flat. Oke, itu untuk market emas. Kita lanjut ke market berikutnya. Market berikut yang mau saya bahas itu adalah US oil. Untuk US oil, udah berulang-ulang saya sampaikan, saya masih mau melihat harga where A sama dengan C, jadi ini adalah impulse, A, B, C, ya seperti ini. Oke, ini saya mau ini panjangnya minimum sama dengan di sini, di mana itu harganya adalah 56.91 for another push to the upside, minimum break 70.49 atau 70.50, lalu break di atas 77. Oke, itu yang saya lihat ya untuk market oil. Nah, perjalanannya ke sana, oke, harga sekarang ada di 63.80. Nah, saya ini planning untuk sell karena saya tahu dia masih bisa turun ke bawah. Bagaimana sell-nya? Jadi this is your impulse A, B, C, drop. Nah, dropnya ini di sini setelah dari titik ini, dropnya ini tidak impulsively. Ya, tidak impulsively drop. Namun di sini saya melihat kurang lebih korektif. Nah, kalau korektif begini, maka ada kemungkinan harga bisa push kembali break di atas ini. Jadi ideally kita look for the sell ketika dia break di atas ini. Nah, kenapa menurut saya ini belum cukup? Ya, belum cukup. Idealnya itu belum cukup karena begini. Kalau kita perhatikan, kalau ini adalah impuls A, B, C, nah harganya ini tidak bereaksi sama sekali dari either 38,2, 50%, ataupun lebih tinggi di atasnya. Ya, tidak bereaksi dari sana. Oke, jadi harganya saya expect dia bisa naik dulu di break di atas ini ideally and then drop. Ya, itu yang saya lihat untuk US oil. Oke, jadi ideally look for the sell ketika dia bisa break di atas ini. Oke, ya itu yang saya lihat untuk US oil. Drop, break di atas ini, drop di area 56.91 atau di bawahnya kita look for the buy, ya targetnya bisa 70.50 or even break di atas stop di sini. Ya, itu adalah 77.55. Oke, itu untuk oil. Next market yang mau saya bahas itu adalah silver. Untuk silver, saya akan tetap lanjutkan buy. Kondisinya adalah ini dari sekarang dia push ke atas, saya mau ada complete correction begini. Dan this is our buy for another upside. Ya, ya target berikutnya itu adalah 49.50. Oke, di sekitar area ini. Oke, dan ini sebelumnya, pembahasan sebelumnya ini sudah complete, sudah done. Ya, kita udah take profit juga dari market 39.65 minggu lalu. Oke, kita sempat ada buy di sini. Ya, itu untuk silver. Oke, jadi silver kita nunggu more data ya untuk lihat apakah ada complete correction, dan once kita bisa spot clean and clear complete correction, this is our buy. Market pertama yang mau saya bahas untuk forex itu adalah market GBP USD. Untuk GBP USD, dua garis ini adalah skenario saya. Pattern line yang warna putih ini adalah skenario untuk sell, lalu yang kuning ini adalah skenario untuk buy. Jadi biar saya jelaskan. Pertama, penurunan seperti ini, ya ini memang sepertinya adalah, kita lihat ini adalah correctively break to the downside. Setelah ini, up, lalu slow and messy move ke bawah, dan sekarang harga mulai up. Nah, intinya,
dengan kondisi seperti ini, kita akan look for the sell ketika harga break di atas stop ini. Ketika dia break di atas stop ini, look for the sell karena kenapa? Ini akan jadi potential bearish regular flat for another drop. Oke? Nah, kalau itu terjadi, maka ya yang warna kuning ini adalah ini, ya. Jadi begini. Kalau ini terjadi, maka jadi big regular flat. Jadi ini regular flat bearish, drop, regular flat bullish, up. Jadi big structure-nya ini adalah up, ya. Bigger structure-nya ini adalah up. Oke. Ya. Cuman sebelum itu terjadi, look for the sell dulu di atas ini, 1.3550-an atau 40-an. Oke, any sell setup di atas ini, kita sell, stop loss-nya di atas ini. Drop di bawah ini, ya, ideally drop di bawah 3390, yaitu low sebelum Jackson Hole. And then any buy setup, take it for another upside. Karena by the time, ini adalah structure-nya, potential structure impulse, A, B, C, up. Jadi kita bakal punya impulse berikutnya untuk impulse sebelumnya ada di sini. Oke, semoga jelas. Ya, kita akan bahas untuk market berikutnya, Swiss Yen. Untuk market Swiss Yen, menurut saya, kita akan look for the sell. Oke, cuman bukan sell di harga sekarang, dan sekarang masih bisa push ke atas. Potential structure yang saya lihat itu adalah ini, impulse, A, ini adalah B, up. Jadi potential running flat. Oke, SL-nya di atas ini, 186. Oke, look for the sell di area 18475 sampai dengan 18532 SL di atas ini. Oke, ya, karena ini adalah impulse A, B, C, ini adalah potential running flat for another drop kembali. Ya, target penurunannya bisa di 181.74 sampai dengan 180. Jadi dari 184 atau 185, ya kita bisa expect drop 400 sampai 500 pips untuk ke bawah, yaitu untuk Swiss against Yen. EuroCAD. Nah, EuroCAD ini juga sama untuk EuroCAD. Saya ada pasang sell limit di sini 1.6100. This is your impulse A, B, C. Drop ini adalah typical continuation pattern. Jadi up, drop, B, C. Jadi di area sekitar 61,8 sampai dengan 78,6 SL di atas ini. Sementara ini look for one more drop. Jadi kurang lebih ini adalah 100-an pips target profitnya ke bawah. Ya, ini this is around 1 banding 1,6 ya. Untuk risk reward-nya. Ya, jadi EuroCAD kita look for the sell untuk minggu ini. Oke, untuk USD CAD. USD CAD next market yang mau saya bahas. Untuk USD CAD, oke, saya bakal look for buy ketika harga bisa break di bawah ini. Ya, 1.3720-an. Karena by the time dia akan jadi, ya, ideally dia akan jadi expanding flat, ya, bullish expanding flat. Jadi bullish expanding flat itu begini, impulse A, B, C. Nah, ini bullish expanding flat for another upside. Jadi look for the buy ketika dia break di bawah ini. Oke, ini untuk USD CAD. Ya, minggu lalu kita sell berdasarkan structure yang di sini dan drop ya 70 pips. Kita expect another up ketika dia break low di bawah ini, look for the buy setup. Ya, untuk USD CAD look for the buy setup minggu ini di bawah harga 1.3720-an. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah USD Swiss franc. Untuk USD Swiss franc saya sudah jelaskan berulang kali. A sama dengan C, ya, where A sama dengan C itu ada di area mana? Itu ada di area 79870. Saya punya buy limit di sekitar 7970. Oke, SL di bawah 7910 ya, di bawah 7900. Take profitnya adalah break di atas stop di sini. Oke, kalian bisa lihat di sini ini adalah kurang lebih 1:3,38 ya untuk risk reward-nya, planningnya. Jadi untuk minggu ini buy setup di area ini, I'm going to take it for another upside untuk USD Swiss franc ya. Karena structure-nya adalah impulse A, B, C. Ini adalah extension drop ke bawah. Jadi dari sini dia extension drop ke bawah. Kenapa? Impulse A, B, C ini adalah regular flat for another drop. Ya, yang warna putih ini adalah regular flat untuk impulse di sini. Untuk impulse ini kita punya impulse di sini. Dan ini hampir hit ya, 79870. Hari Jumat lalu udah hit ya kayaknya. 79858. Oke. Ada kemungkinan dia masih drop lagi ke bawah karena setelah ini dia nggak naik impulsively. Kita bisa drop ke time frame 1 jam. Nah, kalian bisa lihat ya.
Setelah drop di sini, kalian bisa lihat naiknya ini pelan sekali. Artinya one more drop di bawah ini, then hopefully bisa kena buy limit and then push for another upside. Oke, itu tadi adalah market forex commodity. Kita akan pindah ke market berikutnya, itu adalah market Dow Jones US 30. Untuk US 30 saya sudah sell ya di harga 45710, SL di atas all time high. Kenapa? Karena personally saya expect impulse A, this is B, C. Ya, di B ke C ini dia kasih complete correction. Ya, ini menurut saya ideal. Jadi dari mana saya tahu ada complete correction? Ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah expanding flat for another drop. Jadi saya punya sell 45710, SL di atas another all time high, targetnya adalah TP di bawah ini, low di sini. Dan jadi sekarang ini cara pandangnya impulse A, B, C, drop. Di bawah ini take profit, any buy setup di bawah ini, maka structure-nya jadi begini. Structure-nya akan jadi begini. For another push, another all time high. Kalau ditanya apakah sudah kelar untuk all time high, belum. Masih ada possible another all time high lagi. Ideally look for the buy setup di bawah 45135. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, 4531135 itu ideally kita look for another buy setup lagi for another all time high. Oke, market berikut yang saya mau bahas itu adalah US 100 atau Nasdaq. Untuk Nasdaq, saya punya dua skenario untuk buy. Skenario pertama, ini adalah seperti ini, impulse A, B, C. Jadi, look for the buy setup kalau dia break di bawah ini. Ya, low di sini. Oke, low yang saya maksud itu adalah yang ini. 23304. 23304, look for the buy setup. Atau kalau dia nggak ada buy setup sama sekali, maka look for the buy setup ketika dia break low di bawah ini. Ya, by the time dia akan jadi running flat. Oke. Minimum dia akan jadi running flat, impulse A, B, C, atau dia break di bawah ini. Ya. Minimum dia akan break one more drop lagi di bawah ini sekali lagi, karena ideally A harus sama dengan C ini. A sama dengan C itu di sini, ya, di area ini. Oke. Ideally dia break di bawah ini seperti ini. Another push for another upside. Jadi indeks sementara drop. Dropnya ini bukan reversal, dropnya ini adalah untuk complete bullish correction for another up. Ya. Next market yang mau saya bahas itu adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin, ideally menurut saya ini adalah impulse A, B. Kalaupun dia drop sekali lagi, dia akan up menurut saya. Up di sini paling ideal adalah break kembali di atas ini, area 117 ribuan. And then by the time dia akan structure jadi seperti ini. Impulse A, B, C, drop. Ya, drop. 108, ideally kita look for the sell di area 119.400 sampai dengan 500. SL di atas all time high karena ini adalah drop A, B, C, drop. Ya. Ini yang bisa saya lihat. Jadi untuk sekarang, apakah saya interest untuk buy? Enggak, saya enggak interested untuk buy. Saya akan biarkan dia naik di atas top di sini, 117.000. Look for the sell ya, di atas 117.000, look for the sell. Ideally adalah 119.400 sampai dengan 500. Terakhir, market yang mau saya bahas untuk minggu ini adalah Ethereum. Untuk Ethereum, menurut saya, ini ada possible one more up. Oke, one more up. Kenapa? Kita bisa spot begini. Ya, small correction. Ini matanya harus terbiasa. Nah, ini ada small correction di sini. This is expanding flat. Kalau kita drop ke time frame lebih kecil, nah, ya kan? Impulse A, B, C, up. Jadi, ideally, look for the sell setup di atas 4664. Ya, 4664, 4664. SL di atas another all time high. Kenapa? Karena ini adalah all time high, lalu drop A, B, C. Potential expanding flat for one more drop. Jadi untuk Ethereum, biarkan dia naik dulu. Look for the sell setup di atas 4.664 atau break di atas top di sini. Oke, SL di atas ini for one more drop. Ya, oke. So itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk minggu ini, karena suasana pada saat ini secara nasional tidak terlalu kondusif, nanti saya akan pertimbangkan apakah kita tetap akan melakukan live session atau enggak. Saya akan kirimkan
saya akan upload di YouTube recorded session, ya, recordingnya saya akan kirimkan untuk midweek market update. So, take care, ya, baik itu untuk trading kalian ataupun sehari-hari, ya, waspada, berhati-hati selalu dengan kondisi pada saat ini. Jangan terprovokasi, oke? Jadi fokus dengan apa yang mesti dilakukan. All the best untuk semuanya, stay safe, oke? I'll see you in the next Wednesday, either live session ataupun recording. Saya akan kasih update-nya. Bye-bye.